semua, bertemu lagi dengan saya Victoriana Tatik dari SMK Tarakanita. Hari ini kita akan belajar tentang perbankan dasar, yaitu materi simpanan dana deposito. Apa sih yang dimaksud dengan simpanan dana deposito? Simpanan dana deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian antara bank dan deposan. Biasanya akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Pencairan bunga hanya dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo bunga sesuai dengan jangka waktunya. Dan apabila penarikan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda atau biasanya disebut juga dengan penalty rate. Deposito yang dipakai atau yang sering digunakan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deposito berjangka, kedua sertifikat deposito, dan yang ketiga adalah deposito on call. Kita bahas yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka adalah deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Biasanya deposito ini dimulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, hingga 14 bulan atau lebih. Apa bedanya deposito dengan tabungan? Kalau deposito, biasanya kita tidak bisa mengambil uang kita sewaktu-waktu karena sudah sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal antara pihak deposan dengan pihak bank. Sedangkan tabungan kita bisa mengambil sewaktu-waktu pada saat kita membutuhkan. Contohnya, pagi hari kita menabung, ketika malam hari kita ada keperluan mendadak, kita bisa mengambilnya di ATM. Tetapi kalau deposito itu tidak bisa. Dan apabila kita membutuhkan uang itu, biasanya akan dikenakan dengan denda atau penalty rate. Maksudnya, ketika kita ingin mendepositokan uang kita di bank, misalkan saya ingin mendepositokan uang saya sebesar 5 juta di bank dengan jangka waktu 3 bulan. Mulai bulan ini, berarti April, Mei, Juni, Juli. Maka uang saya akan cair pada saat bulan Juli. Tetapi pada bulan Mei saya membutuhkan uang tersebut untuk keperluan mendadak. Maka saya akan dikenakan penalti oleh pihak bank, yaitu berupa denda karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Penerbitan deposito berjangka ada 2, yaitu deposito kurang dari 1 tahun atau yang disebut juga dengan kewajiban jangka pendek, dan deposito lebih dari 1 tahun atau kewajiban jangka panjang. Contohnya, pada kasus yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2019, Evita membuka deposito berjangka di Bank BBC Semarang dengan nominal 250 juta dengan jangka waktu 3 bulan. Bank BBC menetapkan bunga 18% dan pajak 20%. Hitunglah jumlah bunga yang diterima oleh Evita. Maka perhitungan yang kita lakukan adalah besarnya bunga didapat dari nominal kita menabung, mendepositokan uang 250 juta dikali 1/12. 1 bulan 12 ini tahun, dan kali bunganya, besarnya bunga yaitu 18%. Maka didapat 3.750.000. Untuk pajaknya didapat dari 20% dikali nominal besarnya bunga. Hasilnya 750.000.
Maka bunga bersih yang diterima oleh Evita adalah besarnya bunga deposito dikurang pajak, yaitu besarnya 3 juta. Maka jurnalnya adalah untuk pencatatan bunga yang dicatat oleh Bank BBC. Beban bunga deposito berjangka debit 3.750.000 dan kredit bunga deposito berjangka yang akan dibayar 3.750.000. Didapat dari mana? Yaitu didapat dari besarnya bunga yang tadi. Nilai nominal dikali 1/12 dikali bunga 18%. Selanjutnya, jurnal untuk pencatatan bunga oleh Bank BBC. Beban bunga deposito yang akan dibayar debit 3.550.000 didapat dari bunganya 3.750.000, utang atau penampungan PPh 750.000, kredit yaitu didapat dari besarnya bunga dikali pajak 20%. Dan kredit kas 3 juta didapat dari 3.750.000 dikurang 750.000. Seperti itu untuk perhitungan deposito berjangka. Selanjutnya, yang kedua adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah penerbitan deposito dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat memilih yang sesuai dengan keinginannya. Pada prinsipnya, sertifikat deposito sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu. Perbedaannya adalah bahwa sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas unjuk nama si yang memberikan depositonya. Sertifikat deposito perbedaannya dengan deposito berjangka. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk oleh pembawa, dapat dicairkan oleh siapa saja, dapat diperdagangkan, bunga diperhitungkan dan dibayar di muka. Sedangkan kalau deposito berjangka diterbitkan atas unjuk atau nama, hanya dapat dicairkan oleh nama yang ditunjuk. Jadi misalkan di situ namanya Tati, ya hanya Tati yang bisa mencairkan deposito tersebut. Tidak dapat diperdagangkan. Bunga dibayar kemudian. Untuk perhitungan, kasus kedua. Agung membeli 10 lembar sertifikat deposito di Bank MMC dengan nominal 25 juta. Jangka waktu 6 bulan. Bunga 12% dan pajak 20%. Hitunglah A. Bunga yang diterima Agung apabila bunga diambil setiap bulan. B. Bunga diterima Agung apabila bunga diambil di muka. Kita hitung yang pertama. Bunga diterima Agung apabila bunga diambil setiap bulan. Kita hitung yang pertama adalah jumlah sertifikat deposito. Karena kalau sertifikat deposito itu hitungannya per lembar. Dalam soal tertera 10 lembar, maka 10 lembar dikali 25 juta. Hasilnya 250 juta. Untuk menjawab soal yang A, bunga diambil setiap bulan. Maka perhitungannya bunga 20% dikali jumlah sertifikat deposito
nilai nominalnya dikali 1/12 karena dia setiap bulan, maka 1/12 hasilnya 2.500.000. Untuk pajak 20% dikali nilai nominal bunga 2.500.000 hasilnya 500.000, maka bunga bersih yang didapat setiap bulan adalah 2 juta. Sedangkan untuk menjawab yang B, bunga bersih yang diterima Agung apabila bunga diambil di muka, maka diambilnya di awal ya. Kita hitung sama, jumlah sertifikat depositonya 10 lembar kali 25 juta, 250 juta. Bunga diambil di muka. Bunga dikali 12% kali 250 juta dikali 6. Kenapa 6? Kita lihat soal. Jangka waktu 6 bulan. Maka kita hitung 6. Maaf. Bulan 6/12 hasilnya 15 juta. Pajaknya 20% dikali 15 juta, yaitu 3 juta. Bunga bersihnya adalah 12 juta. Dan yang terakhir adalah deposit on call. Deposito berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 100 juta. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call, dan nasabah biasanya harus sudah memberitahu bank 3 hari sebelum pencairan tersebut karena jumlahnya nominalnya sangat besar, maka pihak bank harus mempersiapkannya. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan terjadi negosiasi antara bank dan nasabah untuk menentukan besarnya bunga tersebut. Contoh soal. Melinda yang memiliki uang sejumlah 1.500.000.000 ingin menerbitkan deposit on call mulai hari ini 3 Mei 2019. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 4% per bulan atau PM per month dan diambil pada saat pencairan. Pada 19 Mei 2019, Melinda mencairkan deposit on call-nya. Berdasarkan data di atas, Anda diminta menghitung jumlah bunga pada saat pencairan jika pajak ditetapkan 20%. Kita hitung lamanya deposit on call, yaitu dari awal dia menerbitkan sampai pada saat dia pencairan N-1. Hitungannya dari tanggal 3 sampai 19. Kita hitung ada 16 hari. Dengan catatan pada saat pencairan bunga tidak dihitung, maka N-1. Bunga deposit on call. Nilai nominalnya 1.500.000.000 dikali 16 hari per 30 hari kali 4%. Hasilnya 32 juta. Pajak atas bunga deposit on call, maka 20% didapat dari pajaknya ya, diketahui 20%. Kali 32 juta, hasilnya 6.400.000. Demikian untuk materi dana deposito kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.